Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Karakter Building Pancasila yang isinya berupa laporan program pertanian perkotaan berbasis masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Adapun saya sendiri adalah Dimas Pandaresi dengan nomor NIM 2802528245. Adapun saya akan mempresentasikan terkait latar belakang yang meliputi apa saja, yaitu yang meliputi urbanisasi pesat global menyebabkan tantangan ketahanan pangan, terutama di kota. Menurut laporan FAO 2020, lebih dari 55% populasi dunia tinggal di kota, naik menjadi 68% yang akan terjadi di tahun 2050. Di Indonesia, 9,6% penduduknya kekurangan gizi, terutama di daerah perkotaan, menurut laporan BPS 2021. Pertanian perkotaan berbasis masyarakat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan akses pangan segar, mengurangi ketergantungan pasokan luar, dan meningkatkan kesadaran pola makan sehat serta keberlanjutan lingkungan. Adapun rumusan masalahnya terkait dengan solusi ini ataupun terkait dengan pembahasan ini adalah apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan dalam mengakses pangan bergizi, bagaimana program pertanian perkotaan dapat meningkatkan ketahanan pangan di wilayah perkotaan, apa saja dampak dari urban farming terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat, bagaimana cara melibatkan masyarakat dalam program pertanian perkotaan untuk mencapai keberlanjutan. Terus, apa saja contoh implementasi urban farming yang berhasil di kota-kota lain dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Adapun hasil temuan lapangan ketika saya melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Mas Dika, waktu itu beliau merupakan karyawan di perusahaan pangan ya, terutama ada hubungannya juga dengan ketahanan pangan ya, yaitu sehabis wawancara didapatkan beberapa poin, yaitu arti urbanisasi yang artinya adanya perpindahan dari pedesaan ke perkotaan. Dan ini pun disertai dengan bukti laporan FAO dari 2020 yang menurut Mas Dika dan itu benar karena skala di perkotaan ini sangat penat, sedat, terutama di daerah Jakarta. Nah, kita bisa lihat di daerah Jakarta hampir sedikit sekali ada lahan pertanian dan bahkan diisi dengan apartemen, kemudian diisi dengan gedung-gedung tinggi, kantor, dan lain-lain. Dan ini yang membuat budaya warga Indonesia, apalagi ketahanan pangan itu sendiri yang dari masyarakat kita pun masih awam dan hampir sama sekali ada yang tidak tahu. Nah, terutama budaya warga Indonesia yang masih membeli pangan dalam jangka waktu yang lama, seminggu. Dan yang menurut Mas Dika itu sendiri, seharusnya pangan itu tidak boleh dibeli terlalu lama jangka panjangnya. Ya paling maksimal 2 hari ke depan untuk pangan itu sendiri. Dan tantangan itu sendiri melahirkan beberapa poin-poin ya, yaitu terutama itu tentang mentalitas anak-anak mudanya, bagaimana men-solve tantangan tersebut. Kemudian tantangannya itu yang pertama lahan, di Jakarta itu lahan sempit, bagaimana kita bikin semacam hidroponik atau ketahanan pangan lainnya yang disesuaikan dengan lahan yang sempit. Dan adapun dari poin tersebut, masyarakat harus disosialisasi terkait dengan penggunaan lahan sempit seperti apa, kemudian mengajak anak-anak muda gitu. Untuk itu, terdapat pelaksanaan ketahanan pangan yang menurut Mas Dika masih minim dan bahkan harus dibiasakan gitu. Jadi, dari problem tersebut didapatkan solusi dari permasalahan, yaitu sosialisasi masyarakat. Itu adalah beberapa poin yang saya ulang terus terkait dengan sosialisasi masyarakat. Dan ini kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan kepada masyarakat terkait ketahanan pangan. Dan kemudian ada sosialisasi pelaku usaha, pabrik, CV, usaha dagang, dan lain-lain. Pelaku usaha ini pun juga perlu ikut andil untuk apa? Untuk disosialisasi. Dikarenakan lahan saat ini menipis akibat pergeseran industri yang semakin meningkat. Seperti itu. Jadi dari masyarakat udah oke, pabrik juga oke, dan dari pemerintah pun seharusnya juga support. Adapun refleksi pribadi dari kegiatan yang sudah saya lakukan, mulai dari proposal
penyusunannya, kemudian perumusan masalahnya, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kita ke narasumber, dan didapatkan refleksi pribadi dari sudut pandang saya, yaitu berdasarkan penyusunan laporan dan wawancara yang telah saya lakukan. Pertanian perkotaan berbasis masyarakat adalah pendekatan inovatif untuk meningkatkan ketahanan pangan di kota dengan memanfaatkan lahan sempit dan teknik efektif. Selain itu, produksi pangan yang mandiri, program ini juga memberdayakan masyarakat, membangun komunitas, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dukungan berbagai pihak penting untuk keberhasilan dan pengembangan jangka panjangnya. Itu tadi ya, masyarakat, pemerintah, semuanya ikut andil. Ya. Terima kasih udah menyimak udah menyimak presentasi saya dari awal hingga akhir. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.